Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Timina Hanifar, salah satu mahasiswi dari kelas PPKN 1D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan Sipda Unimed. Oke. Di sini kita pertama pergi ke aplikasi Chrome atau Mozilla Firefox. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Kita cari Sipda Unimed, website Sipda Unimed ya. Lalu paling atas ini kita pilih dan sini tertera berbagai fakultas-fakultas, mulai dari fakultas ilmu pendidikan, semua fakultas tertera di sini. Dan saya memilih fakultas ilmu sosial dikarenakan saya fakultas ilmu sosial. Nah, di sini di tampilan ini ada kata masuk. Kita klik masuk. Dan di sini dimintain username atau nama pengguna dan password. Di sini saya akan mengklik. Lalu passwordnya juga. Nah, di sini kalian bisa mengklik remember username. Itu berfungsi ketika kalian ingin masuk kembali ke Sipda, kalian tak perlu lagi mengetik username kalian dan password kalian. Kita klik masuk. Dan beginilah tampilannya. Di sini di paling atas ini kalian bisa melihat bahwasanya ini adalah kontak-kontak dari Fakultas Ilmu Sosial yang bisa kita hubungi. Di sini ada notification menu, dimana ketika guru atau dosen mengadakan forum diskusi, ini pasti akan muncul. Ini ada message, sini data pribadi saya, ini profil saya, ada pesan juga dan pengaturan lainnya. Di sini ada pemilihan bahasa, kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Dia akan berubah. Nah, di sini mengenai tugas-tugas yang akan menanti kita pastinya. Tugas dari mata kuliah yang sudah kita masukin. Di sini adalah teman-teman pengguna yang online saat ini. Ini, dan kita akan klik ini. Kita pilih beranda situs. Di beranda situs, di bagian cari kursus, ini berfungsi untuk mencari mata kuliah beserta dengan kelasnya. Lalu di kalender ini ya, di kalender berisi tanggal-tanggal pengumpulan tugas atau tanggal-tanggal tertentu yang telah ditetapkan oleh dosen. Lalu di file pribadi ini berfungsi untuk kita melampirkan file atau masukkan file kita, tapi itu tidak bersifat publik, tidak dilihat oleh banyak orang, hanya kita yang bisa melihat dan pihak Sipda Unimed lainnya. Misalnya cara memasukkan file ini, kita pergi ke dokumen, lalu tarik dokumen dan tinggal pindahkan ke kolom ini. Tunggu loading dan nantinya dia akan berubah seperti ini, dan klik simpan perubahan, dan secara otomatis file kalian sudah masuk ke file pribadi ini, sudah tersimpan di Sipda kalian. Lalu kita ke beranda situs.
Di sini kita mencari mata kuliah seperti misalnya pengantar ICT. Di sini ada 5 kelas, mulai dari pengantar ICT kelas A sampai dengan kelas E. Dikarenakan saya kelas D, saya memilih pengantar ICT kelas D. Tapi perlu diketahui biasanya sebelum masuk ke dalam kelas mata kuliah itu biasanya dimintain enrollment key, dan kalian bisa memintanya kepada dosen dikarenakan dosen yang membuat kelas tersebut. Di pengantar ICT kelas ini ada peserta, itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang termasuk ke dalam kelas ini. Badge ini penghargaan yang diberikan oleh dosen kepada kita. Kompetensi juga tak jauh berbeda, ini seperti penilaian atau penghargaan, tapi ini jarang digunakan oleh dosen dikarenakan dosen lebih senang menyampaikannya secara langsung kepada mahasiswanya. Di sini juga ada nilai-nilai di mana ketika kita mengerjakan tugas dan tugas itu dinilai oleh dosen, kita bisa melihatnya. Lalu nanti tampilannya seperti ini. Terdapat komisaris kelas. Di sini kehadiran via Sibda. Di sini dikarenakan belum terdapat tanggal atau jadwal yang dibuat oleh dosen, jadi di sini belum bisa mengisi kehadiran. Tapi terkadang ada sebagian dosen yang menggunakan Sibda untuk kehadiran, ada juga secara manual di mana dosen itu sendiri yang mengabsen atau terkadang melalui link yang berbeda. Lalu dikarenakan tidak bisa kehadiran, kita ke forum diskusi. Cara penggunaannya itu cukup mudah. Misalnya seperti untuk menambahkan topik, ketika kalian ingin menambahkan topik, ketika kalian disuruh dosen kalian untuk buatlah diskusi kita hari ini, kalian yang membuat, tinggal klik tambah topik diskusi baru, tinggal tambahkan subjek. Kita mau membahas topik apa, misalnya Microsoft Excel. Microsoft Excel, ya tinggal pesannya tulis apa. Lalu kalau misalnya jikalau ingin melampirkan file, tinggal seperti yang tadi caranya, tinggal masuk, klik nama filenya dan arahkan ke sini dan post ke forum. Begitu, cukup mudah. Lalu jika kita ingin menanggapi topik diskusi itu sendiri, kita klik topik diskusi. Misalnya paling atas saya klik, lalu di sini di bagian dosen, di bagian pembuat topik dosen itu kita klik tanggapi, dan re ini di subjek, re ini kita ganti dengan nama kita. Lalu kita klik pesannya apa, isi tanggapan kita, dan jikalau kita ingin melampirkan file, kita bisa lampirkan lalu post ke forum. Selanjutnya kontrak kuliah ini bisa kita download dengan tinggal mengklik dan tinggal simpan berkas dan klik OK. Sama seperti RPS dan bahan tayang juga seperti itu. Ketika kita klik ini, maka dia di sini di paling ujung bisa kita download nanti. Lalu cara pengumpulan tugas-tugas ini paling penting. Klik tugas video tutorial Sibda, misalnya tugas mana yang mau kita kumpulkan. Di sini ada submission status, misalnya status tugasnya itu terkumpulkah atau belum. Nanti kalau saya sudah terkumpul, nanti ini no attempt ini akan berubah dia. Grading status ini tugas kita itu sudah dinilai apa belum. Due date ini adalah tanggal deadline pengumpulan tugas, tanggal 30 Desember 2020 jam 12 terakhir. Time remaining itu waktu masanya.
berapa lama lagi pengumpulan tugas, 68 hari 13 jam. Dan kita tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Di sini ada file yang namanya insert or edit, ini kita klik. Lalu jikalau ini ada menampilkan link, video dan audio. Jika dosen ingin untuk hanya melampirkan link, kita melampirkan link. Video juga sama seperti itu, bisa juga menggunakan link dengan melampirkannya. Lalu kalau misalnya jikalau ingin menampilkan video juga atau memasukkan video, klik browse repositories dan upload file dan telusuri file-file mana yang mau kita lampirkan. Seperti itu, dan tinggal dikumpul upload. Audio seperti itu juga. Lalu selanjutnya misalnya seperti ini, kita ke negara, misalnya seperti tugas CBR ini ya, nanti ya nih statusnya ini nanti submission status nanti akan berubah submit for grading, berarti artinya sudah terkumpul. Grading ini berarti belum dinilai oleh dosennya, dan ini last terakhir di edit itu tanggal 1 Oktober, udah lama kali. Ini salah satu contohnya gitu, contoh pengumpulannya. Oke, jadi hanya ini yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan tutorial yang saya berikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Bye bye, selamat siang.